Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mujahid dan Mujahidah, ayah dan bunda di rumah gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan dan keselamatan. Amin ya Robbal 'Alamin. Sebelum Ustazah mulai pembelajaran, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar secara bersama-sama ya. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warusukni fahman. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, mari kita lanjut ya. Pada pembelajaran online hari ini kita akan mempelajari tema 9, kayanya negeriku. Subtema 2, pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Kita akan mempelajari PB1 yaitu IPA, IPS, Bahasa Indonesia. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari, IPA adalah sumber daya alam, IPS perubahan bentuk energi, dan Bahasa Indonesia adalah tahapan dalam wawancara. Sumber daya alam. Halo teman-teman, salam Neobi. Ada 3 hal yang perlu kita ingat tentang sumber daya alam. Pertama, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kedua, macam-macam sumber daya alam. Teman-teman, macam sumber daya alam atau SDA itu ada 3 loh, yaitu berdasarkan jenis, berdasarkan sifat, dan berdasarkan proses. Berdasarkan jenisnya, ada sumber daya alam hayati dan non-hayati. Apa ya perbedaannya? Sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Manfaat bagi manusia antara lain sebagai bahan makanan. Contohnya, buah-buahan dan sayuran. Sebagai obat-obatan yaitu ginseng dan jahe. Sebagai bahan bangunan contohnya pohon jati dan pohon kelapa. Sedangkan sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam berasal dari makhluk tak hidup. Contohnya air, sinar matahari, dan tanah. Manfaatnya bagi manusia antara lain sumber minuman, contohnya air mineral. Sumber penerangan, contohnya sinar matahari. Bahan bangunan, contohnya tanah atau pasir. Selanjutnya, kita akan membahas sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Ada sumber daya alam yang terbarukan dan sumber daya alam tak terbarukan. Sumber daya alam terbarukan adalah sumber daya alam yang dapat disediakan kembali setelah habis digunakan. Sumber daya alam terbarukan mempunyai sifat pulih kembali. Dengan sifat pulih tersebut, sumber daya alam dapat terus digunakan. Contohnya, air, tumbuhan, dan hewan. Air termasuk terbarukan karena selalu mengalami pembaruan. Pembaruan tersebut terjadi melalui siklus air.
Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam terbarukan karena mengalami pembaruan juga loh. Pembaruan tersebut terjadi karena tumbuhan dan hewan dapat berkembang biak. Sumber daya alam tak terbarukan adalah sumber daya alam yang sulit disediakan kembali setelah habis digunakan. Sumber daya alam tak terbarukan sifat pulihnya sangat lama. Untuk penyediaannya pun perlu proses yang panjang, seperti pengeboran, pengolahan, dan lainnya. Sehingga apabila telah habis terpakai, sumber daya alam ini sulit disediakan kembali. Oleh karena itu, pemakaiannya harus dihemat ya. Contoh sumber daya alam tak terbarukan antara lain batu bara dan BBM. Batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, produksi besi dan baja, bahan bakar pembuatan semen, dan lainnya. Sedangkan BBM itu bermanfaat sebagai bahan bakar kendaraan, bahan bakar kompor, dan lainnya. Sekarang kita akan mempelajari sumber daya alam berdasarkan prosesnya. Apa saja ya? Sumber daya alam berdasarkan prosesnya itu ada yang langsung digunakan dan ada yang tidak langsung digunakan. Sumber daya alam langsung digunakan artinya sumber daya alam yang bisa dikonsumsi tanpa perlu teknologi. Contohnya antara lain buah-buahan, sayuran, dan air. Sumber daya alam tak langsung digunakan artinya sumber daya alam tersebut baru bisa dikonsumsi setelah diproses dengan teknologi. Contohnya minyak bumi, batu bara, minyak goreng, dan lainnya. Ketiga, sumber daya alam dipengaruhi oleh lingkungan. Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi keberadaan dan kualitas sumber daya alam. Lingkungan yang terawat membuat sumber daya alam berkualitas baik. Contohnya, air sungai yang bersih dan ikannya sehat. Sedangkan lingkungan yang tercemar membuat sumber daya alam berkualitas buruk. Contohnya, sungai yang tercemar, airnya menjadi kotor dan ikannya mati. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Assalamualaikum. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Baik bukan? Hari ini aku senang sekali karena aku dan Rini akan mengajak kalian untuk belajar tentang bentuk energi dan perubahannya. Yuk guys, kita mulai. Apa sih energi itu? Energi adalah kemampuan suatu benda atau seseorang untuk melakukan usaha atau gerak. Lalu, ada yang tahu nggak ya contoh bentuk energi itu apa saja? Ya, energi panas, energi cahaya, energi listrik, energi bunyi, energi kimia, energi gerak, dan masih banyak energi yang lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perubahan energi. Perubahan energi adalah perubahan suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas adalah yang pertama setrika, yang kedua magicom, dan masih banyak contoh yang lainnya. Lalu contoh perubahan energi listrik menjadi energi cahaya seperti lampu di bawah pohon itu. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak
yaitu dalam penggunaan kipas angin. Yang kedua, blender. Dan yang ketiga, mixer. Dan masih banyak contoh lainnya. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi listrik yaitu dinamo sepeda dan aki. Kemudian, contoh perubahan energi listrik menjadi energi bunyi yaitu dalam penggunaan radio dan mikrofon. Contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi yaitu saat memainkan alat musik. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas dan cahaya yaitu dalam penggunaan kompor gas. Itulah tadi bentuk-bentuk energi dan perubahannya. Semoga bermanfaat guys. Dan sampai jumpa teman-teman. Oke anak-anak, kali ini Bapak akan membahas tentang materi wawancara. Tentu saja Bapak yakin kalian pernah melihat kegiatan wawancara yang tayang di televisi. Nah kemudian apa sih yang dimaksudkan wawancara? Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan dan memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, tokoh tertentu atau narasumber. Kita bisa mewawancarai guru, pedagang, sopir, petani, dan lain sebagainya. Nah, jadi ingat ya anak-anak bahwa orang yang memberikan informasi atau sumber berita disebut juga dengan narasumber. Ini contohnya adalah Pak Anies Baswedan yang tengah menjadi narasumber di sebuah program di Prime Times New Metro TV. Ternyata bukan hanya satu jenis loh wawancara itu, ada banyak sekali jenis wawancara. Kira-kira apa saja ya? Yang pertama adalah wawancara tertutup, yaitu sebuah kegiatan wawancara yang dilakukan dengan cara tertutup. Pewawancara harus menjaga dan merahasiakan nama maupun informasi dari narasumbernya. Contohnya adalah wawancara yang menggunakan lembar kuesioner. Yang kedua, wawancara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak merahasiakan informasi mengenai narasumbernya dan juga memiliki pertanyaan yang tidak terbatas dan juga tidak terikat. Contohnya adalah di video ini. Yang ketiga, wawancara konferensi, yaitu wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara dengan sejumlah narasumber atau sebaliknya. Contohnya adalah wawancara yang dilakukan di acara-acara televisi atau talk show. Ada juga wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara kepada sejumlah narasumber di acara formal atau diskusi publik, dan juga wawancara jarak jauh atau telekonferensi yang banyak dilakukan di acara-acara berita. Selanjutnya, wawancara kelompok, yaitu wawancara yang dilakukan oleh sejumlah pewawancara kepada narasumber dan dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Yang kelima, wawancara individual, yaitu wawancara yang dilakukan oleh seorang wawancara dengan seorang narasumber. Wawancara ini disebut juga dengan wawancara perorangan. Contohnya adalah wawancara yang dilakukan oleh wartawan dalam mencari berita. Selanjutnya, wawancara terpimpin, yaitu jenis wawancara yang biasanya menggunakan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, baik oleh pewawancara maupun narasumbernya. Wawancara bebas, yaitu jenis wawancara yang pertanyaannya tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Nah anak-anak, jangan lupa ya, ada dua metode dalam kegiatan wawancara. Yang pertama adalah metode mencatat, artinya pewawancara harus mencatat jawaban yang telah dikemukakan oleh narasumber. Kemudian yang kedua adalah metode recording atau merekam. Jadi kita membutuhkan alat record untuk merekam informasi yang diberikan oleh narasumber.
Ada beberapa persiapan yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, menguasai masalah yang akan ditanyakan. Yang kedua, menentukan hal-hal pokok yang akan ditanyakan ketika wawancara. Yang ketiga, menyiapkan daftar pertanyaan tentang hal-hal yang akan dimintakan penjelasan. Dan terakhir adalah pertanyaan harus mengandung unsur apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, itulah tadi materi yang Ustazah sampaikan ya. Ada 3 loh anak-anak. Ada IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Semoga Ananda di rumah bisa mengambil hikmah dari materi-materi yang Ustazah sampaikan ya. Nah, sebelum Ustazah akhiri, Ustazah tarik kesimpulan dari materi-materi yang Ustazah sajikan tadi ya. Anak-anak, ternyata sumber daya alam itu ada loh dalam Al-Quran. Mau tahu surah apa? Nah, ternyata ada pada surah Ar-Rod ayat 25 yang artinya, dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diingkarkannya dan memutuskan apa yang perintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, maka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk atau jahanam. Nah, itulah kesimpulan yang Ustazah sampaikan ya. Ustazah mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Nah, tetap semangat ya belajar di rumah. Nah, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.